Halo semuanya, di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi cara penggunaan perpindahan navigasi dari halaman satu ke halaman berikutnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari hasil latihan dan hasil proyek yang telah saya kerjakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan dari hasil latihan saya, yaitu pembuatan landing page sedap sedap apps yang dimana dia mempunyai menu-menu sebagai berikut. Yang pertama ada customer, yang kedua ada error page 400, error page 401, 403, dan orders. Nah, ini semuanya dibuat di dalam resource yang dimana nantinya kita tidak perlu lagi membuat indeks-indeks baru seperti pertemuan kemarin, sehingga yang kita lakukan adalah meletak rootnya pada JSM-nya app yang bagian luaran ini. Nah, di sini langkah utama yang kita lakukan sebelum membuat perpindahan navigasi yaitu pembuatan rootnya. Nah, di mana kita menentukan root yang pertama untuk menu page yang 400, menu page 401, 403, yang selain dari itu not found, yang bebas dari itu dashboard, orders, dan form orders, customer, dan formnya customer. Nah, untuk itu kita melakukan import dari semua hal yang telah kita tentukan rutenya di sini. Nah, kemudian kita membuat beberapa folder. Yang pertama itu ada page yang berisi dari halaman-halaman navigasinya dari page tersebut. Kemudian ada layout yang berisi dari header dan sidebar-nya yang kemudian akan diimportkan di masing-masing page-nya nanti. Kemudian ada data JSON yang berupa isi dari data-data yang akan ditampilkan di bagian page-nya sesuai dengan JSF-nya. Kemudian ada form untuk tampilan pembuatan penambahan form, penambahan data, dan komponen ada page header dan sidebar menu. Nah, kemudian kita menggunakan asetnya itu dari index CSS yang dimana kita menggunakan font dan bodinya font Barlow. Nah, kemudian saat kita jalankan, halaman yang akan tampil utama itu adalah dashboard ini. Karena pada root di sini localhost-nya adalah /0. Karena di bagian root yang kita tentukan itu /0 merupakan bagian dashboard. Sehingga yang akan ditampilkannya adalah page dashboard ini yang berisi dari menu menukar ini dan bagian sidebar dan header yang telah ditentukan pada dashboardnya. Kemudian pada saat kita masuk ke bagian of orders, maka dia akan memunculkan data-data orders yang menggunakan data JSON tadi dan dipotong per 10 data. Kemudian ada bagian untuk penambahan formnya dan ada juga data customer yang bisa kita filter juga dan bisa kita potong berdasarkan 10 data. Bisa kita menggunakan form juga dan ada 3 menu lainnya yaitu menu bad request untuk error, ada menu unauthorized itu untuk error 401 dan forbidden untuk error 403. Nah, kemudian untuk kita jika root yang kita tentukan ini tidak ada menunya, maka yang akan tampil adalah ini, menu error ini. Nah, mungkin sekian yang akan dijelaskan dari hasil latihannya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan tentang uh, pembagian dari menu-menu yang akan digunakan pada project yang saya gunakan, yaitu project hotel. Yang dimana dari semua kriteria yang telah disediakan oleh dosen, yang saya pilih untuk pertama kali, 3 pertama adalah menu katalog media, menu tim, dan menu dari fasilitas. Yang dimana saya tadi menentukan juga bagian dari dalam resource dan dalam source-nya, yaitu ada aset, ada komponen yang bisa dari kategori, footer, hero section, dan navbar, ada data JSON, fasilitas katalog media dan tim, dan ada layouts dan page. Nah, page itu berisi dari tampilan-tampilan fasilitas, bid request, forbidden, katalog media, landing page, not found, team, dan unauthorized. Nah, sama seperti hal yang tadi kita lakukan,
kita menentukan rootnya di masing-masing import page-nya. Kita tentukan di bagian root ini dari landing page, request, internet, forbidden, fasilitas, kategori, dan lain-lainnya. Kemudian kita untuk CSS-nya sama, kita masukkan pada index CSS, dan ONDSS-nya juga kita tentukan browse-nya menjadi browse routers. Nah, kemudian untuk isi bad request, yaitu isinya ada foto untuk menampilkan itu error, kemudian ada tulisan error dan kode errornya. Kemudian untuk bisa menampilkan ke page-nya dashboard jika ingin kembali ke halaman beranda. Fasilitas dia akan menampilkan bagian source, bagian filter. Kemudian ada card yang berisi data-data JSON-nya yang berisi dari uh, price, harga, nama, uh, foto, dan ratingnya. Kemudian ada tag-tag dari fasilitasnya. Kemudian ada sama tadi seperti tadi errornya ini error 403 yaitu kode errornya forbidden dan ada navigasi ke dashboardnya. Kemudian ada katalog media yaitu ada bagian 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 ini data-data yang telah ditentukan yaitu ada description, ada katalog nama, dan ada katalog gambar. Kemudian ada landing page yang berupa hero section yang dipanggil dari komponen hero section, ada kategori section dan footer. Nah, kemudian yang terakhir itu ada tim yang berisi juga dengan data-data dari JSON, yaitu ada ID, nama jabatan, jam, nama bekerja, gelar, dan foto. Nah, kemudian eh, nanti itu akan ditentukan posisinya dari routernya. Yang pertama dari navbar yang tidak akan berubah untuk posisinya paling atas. Kemudian kita tentukan pada bagian navbar yaitu dengan jika kita mengkliknya maka akan ada garis hijau gelap di bawahnya menandakan itu navigasi itu yang kita sedang berada. Kemudian ada di sini ada ditentukan navigasinya ada home, katalog media, tim, fasilitas, request, internet, dan forbidden. Nah, kemudian ada hero section, isi dari landing page dan gambar, kemudian ada footer, isi dari navigasi dan dari kontak, kemudian copyright dan kategori section. Dan kemudian pada saat kita jalankan, hasilnya yang akan ditampilkan pertama adalah ini, yang dimana ini merupakan halaman landing page-nya. Ini ditampilkan yaitu dari awal navbar, kemudian ada hero section bagian ini, kemudian ada kategori section dan ada footer. Nah, kemudian pada saat kita berpindah ke katalog media, maka dia akan menampilkan semua data JSON yang telah kita definisikan di bagian katalog media.json-nya. Dia akan menampilkan semua data JSON yang telah kita panggil dari foto, judul, dan deskripsinya. Ini bisa berupa foto dan bisa juga berupa video. Bisa kita filter juga, contoh di sini dialogs dan lain-lain berdasarkan dari judulnya. Kemudian pada saat kita berada di navigasinya, maka ada garis hijau di bawah dan ada berwarna bold di bagian menunya. Kemudian kita pindah ke tim. Ini adalah data-data tim yang telah ditampilkan. Kemudian bisa kita pilih berdasarkan position atau kita pilih berdasarkan nama. Nah, kemudian balik ke fasilitas, begitu juga bisa kita filter. Dan kemudian 3 menu tambahan lainnya yaitu menu error. Yang pertama itu bad request, yaitu ada unauthorized dan ada forbidden. Nah, menu jika kita tidak ada menu yang kita tambahkan, misalnya ini menu asal, maka yang ditampilkan adalah ini menu not found. Kemudian kita bisa kembali ke berandanya. Nah, ini telah kita sesuaikan pada desain Figma yang ini, yang dimana saya telah menentukan bagian desain dari landing page, dari home, katalog media, fasilitas, dan tim. Kemudian ada kategori sampai nantinya di bagian footer. Nah, kemudian pada saat berpindah ke bagian katalog media, dia akan menampilkan data seperti ini.
Pada saat di fasilitas dia menampilkan data seperti ini, pada saat tim dia menampilkan data seperti ini. Dan jika error, dia akan menampilkan data seperti halnya yang kita tentukan di bagian web ini. Nah, dia kita tentukan di sini untuk forbidden, untuk authorized dan bad request dan page not found. Itu kita telah tentukan pada bagian desain Figma-nya, sehingga kita telah sesuaikan dari desain Figma ke implementasi ke bagian webnya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan pada materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.